Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-la'ibu bil fussaini kimarun ka'akil lahmil khinzir wa la'ibu bihima ghaira kimarin kal ghamisi yadahu fi dami khinzir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada semua pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang mulia, pada kesempatan khutbah Jumat pada tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2024, izinkan khatib untuk menyampaikan pesan takwa, mengingatkan terutama untuk diri sendiri dan kemudian untuk jamaah sekalian agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa serta kesabaran dalam menghadapi sulitnya kehidupan saat ini. Jamaah Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia Salemba rahimakumullah. Penting sekali kita meningkatkan takwa, karena takwa itu salah satu kunci utama dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan rasa takut kepada Allah. Al-Quran telah membimbing kita dan memberi petunjuk agar kita menjadi orang yang takwa. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, beriman dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, takwa merupakan benteng yang kuat dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk masalah-masalah kekinian yang telah melanda masyarakat kita, baik di kota maupun di desa-desa. Dengan takwa, seorang muslim akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah dan tidak tergoda untuk mencari jalan pintas yang haram. Telah marak kali ini adalah judi online dan iming-iming pinjaman yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah,
Dalam konteks situasi darurat judi online dan sulitnya kehidupan sehari-hari yang banyak digambarkan oleh berbagai media, perlu kiranya kita meningkatkan kesabaran dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, menghadapi kesulitan ekonomi memang bukan hal yang mudah buat kita. Namun Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan berusaha dengan cara yang halal sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesulitan ekonomi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kesabaran serta usaha yang maksimal, insya Allah kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Suhaib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Demikian hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, selama seseorang itu menjalankan syariat Allah, maka jalan kebaikan selalu terbuka untuknya. Sehingga seorang hamba yang beriman itu berada di antara mendapatkan nikmat yang ia diperintahkan untuk mensyukurinya dan musibah yang ia diperintahkan untuk bersabar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, seiring dengan semaraknya judi online, patut kita cermati efek bahayanya fenomena kontemporer ini. Judi online adalah salah satu bentuk maksiat yang berbahaya. Selain merusak perekonomian individu dan keluarga, judi juga dapat menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah sosial dan masalah-masalah psikologis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis bahwa Islam telah memiliki dasar pelarangan perbuatan judi tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza falyakul la ilaha illallah
Wa man qala li sahibihi ta'al akhamirka falyatasaddaq. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan Uzza, hendaklah dia berkata la ilaha illallah. Dan barang siapa berkata pada kawannya, kepada temannya, mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bersedekah. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judi online menjadi fenomena kontemporer yang meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Bahkan sangat memprihatinkan karena kita tahu telah melibatkan puluhan ribu anak-anak terjebak judi online tersebut. Perbuatan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, melainkan menjadi mudarat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Praktik perjudian apapun bentuknya, baik konvensional maupun online, sama haramnya dalam kacamata agama Islam. Dampak perjudian memberi efek negatif bagi peradaban manusia, merusak bangsa dan negara. Bahkan dia menjauhkan para pelakunya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Hadirin yang dimuliakan Allah, perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikkan, yaitu seperti memakan daging babi. Hal ini sebagai penegasan untuk kita agar menjauhi perbuatan terlarang itu. Al-la'ibu bil fussaini kimarun ka'akili lahmil khinzir wal'ibu bihima ghaira qimarin kal ghamisi yadahu fi dami khinzir. Bermain dengan dua mata dadu itu dalam rangka berjudi seperti orang yang memakan daging babi. Dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tetapi tidak melakukan taruhan seperti orang yang mencelupkan tangannya di dalam darah babi. Demikian hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, efek perjudian antara lain adalah hancurnya sendi perekonomian. Akibatnya akan berdampak pada peningkatan kriminalitas seperti penipuan dan pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal taruhan tersebut. Hal ini tentu mengakibatkan gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral anak bangsa akan rusak bila judi online terus merajalela dan dipelihara. Hendaknya kita harus sering mengingatkan di antara kita dan berusaha untuk mencegah kejadian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berupaya untuk meningkatkan takwa dan kesabaran kita dengan berbagai upaya, antara lain hendaknya kita memperbanyak ibadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat sunnah selain sholat fardu yang 5 waktu, memperbanyak zikir kepada Allah, dan memperbanyak baca Al-Quran. Upaya berikutnya adalah menuntut ilmu.
memahami lebih dalam tentang agama Islam agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan yang benar. Perbanyaklah menghadiri majelis ilmu. Kemudian hadirin, hendaknya kita selalu bersedekah, meringankan beban orang lain dengan bersedekah, karena sedekah dapat membuka pintu rezeki dan bertambah keberkahan kita. Yang tidak kalah penting adalah upaya kita menjaga pergaulan, hindari teman, hindari lingkungan yang dapat membawa kita pada perbuatan maksiat, seperti yang sudah dikatakan tadi adalah judi online dan lain sebagainya. Langkah yang berikutnya, kita harus mengelola keuangan dengan bijak, belajar mengelola keuangan dengan baik. Kita tidak boros dan selalu mencari rezeki yang halal dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan takwa dan kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan, terutama dalam menghadapi sulitnya ekonomi kita pada saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alna Allahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, setelah berselawat ini kita berdoa supaya semua ibadah kita diterima oleh Allah dan taubat kita diterima oleh Allah yang Maha Pengampun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakirna bil khaufi minka qabla hudumi khataratiha wahmilhu ala najjati minha wa minat tafakkuri fi taraikiha wamha min qulubina halawata ma jatabainahu minha wastabdilha bil karahati laha wa tamahi lima huwa yasiddu biddiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.